Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dari kelompok 4, kelas mesin konversi energi 2A, akan mempresentasikan yang berjudul Analisis Pengaruh Energi Manajemen Strategi atau EMS terhadap efisiensi dan kinerja hybrid electric vehicle. Anggota kelompok ini ada 10, yaitu Arya Aditya, Muhammad Ridho, Alwi Azwar, Rajendra Abid, Budiman Kurnia, Robi Prima Hidayat, Andika Pradipta, Abdi Mibanda Priyoko, Dimas Septinanda, dan Fiandra Arya Pratama. Nah, eee, selanjutnya pada latar belakang itu kebutuhan transportasi. Itu, peningkatan kebutuhan mobilitas mendorong tingginya konsumsi BBM dan emisi gas buang dari kendaraan konvensional. Itu peran IEMS itu peningkatan kebutuhan mobilitas mendorong tingginya konsumsi BBM dan emisi gas buang dari kendaraan konvensional. Itu kebutuhan HEV itu, menggabungkan IC dan motor listrik untuk efisiensi lebih tinggi dan emisi lebih rendah. Tujuan laporannya itu analisis pengaruh IMS terhadap efisiensi dan kinerja HEV melalui studi literatur dan jurnal ilmiah terbaru. Nah, rumusan masalahnya ini ada apa pengertian dan prinsip kerja HEV, apa fungsi dan cara kerja IMS pada HIV, bagaimana pengaruh IMS terhadap efisiensi energi, bagaimana pengaruh IMS terhadap kinerja HIV, dan yang terakhir apa kelebihan dan kekurangan IMS pada HIV. Nah, tujuan penulisannya itu mengetahui pengertian dan prinsip kerja HIV, memahami fungsi dan cara kerja IMS pada HIV, menganalisis pengaruh IMS terhadap efisiensi energi, 4. Menganalisis pengaruh IMS terhadap kinerja HIV, terakhir mengetahui kelebihan dan kekurangan IMS pada HIV. Nah, HEV itu, adalah hybrid electric vehicle. Nah, itu kendaraan yang menggunakan 2 sumber tenaga utama internal combustion engine atau IC dan motor listrik untuk menghasilkan sistem penggerak yang lebih efisien, hemat bahan bakar, dan ramah lingkungan dibanding kendaraan konvensional. Itu, komponen utama pada HEV itu internal combustion engine itu sumber tenaga utama berbahan bakar fosil, motor listrik itu jadi sumber tenaga tambahan pada atau kecepatan rendah dan akselerasi awal. Nah, yang ketiga ada baterai, yaitu ya untuk penyimpanan energi listrik dari yang diisi dari generator dan regenerative braking. Terus generator itu mengubah energi mekanik IC menjadi energi listrik untuk isi baterai. Inverter itu mengubah arus DC baterai menjadi AC untuk motor listrik. Transmisi menyalurkan tenaga IC dan motor listrik ke roda secara efisien. Nah, jenis-jenis hybrid electric vehicle atau HEV, HEV maksudnya itu yang pertama ada series hybrid. Nah, series hybrid ini di mana mesin pembakaran dalam tidak terhubung langsung dengan roda kendaraan. Pada sistem ini, mesin pembakaran dalam hanya berfungsi sebagai penggerak generator untuk menghasilkan energi listrik. Energi listrik tersebut kemudian digunakan untuk menggerakkan motor listrik yang terhubung langsung ke roda kendaraan. Itu kedua ada parallel hybrid. Nah, ini tuh di mana mesin pembakaran dalam dan motor listrik sama-sama dapat menggerakkan roda kendaraan secara langsung pada kondisi tertentu. Tapi salah, maksudnya pada kondisi tertentu itu kendaraan dapat digerakkan hanya menggunakan mesin pembakaran dalam, hanya menggunakan motor listrik maupun kombinasi keduanya secara bersamaan. Itu yang ketiga ada plug-in hybrid. Nah, merupakan pengembangan dari sistem hybrid yang memiliki kapasitas baterai lebih besar dan dapat diisi ulang menggunakan sumber listrik eksternal. Nah, sistem ini memungkinkan kendaraan beroperasi menggunakan tenaga listrik dalam jarak tertentu tanpa menggunakan mesin pembakaran dalam. Nah, prinsip kerjanya itu yang pertama ada kondisi akselerasi, yaitu motor listrik memberikan tambahan torsi dari putaran awal, IMS mengombinasikan kedua sumber untuk respons akselerasi lebih cepat dan responsif. Nah, itu yang kedua ada regenerative braking, energi kinetik saat pengereman. Nah, itu dikonversi menjadi listrik energi yang sebelumnya terbuang kini disimpan kembali ke baterainya. Nah, kondisi kecepatan konstan, IMS memilih kombinasi paling hemat BBM. IC bekerja di putaran optimal. Motor listrik mengurangi fluktuasi beban mesin. Kecepatan rendah itu pada kecepatan rendah dan beban ringan, motor listrik lebih efisien, tidak ada emisi langsung, konsumsi energi minimal. Nah, selanjutnya ada, IMS. IMS itu, adalah sistem pengontrolan energi yang mengatur aliran daya pada sistem HV. Nah, IMS mempertimbangkan kecepatan, kondisi baterai, kebutuhan torsi, beban, dan kondisi mesin untuk menentukan distribusi energi yang paling efisien. Nah, fungsinya ini lumayan ada banyak, itu mengatur distribusi daya antara mesin pembakaran dalam dan motor listrik. Nah, yang kedua ada mengoptimalkan penggunaan energi baterai. Yang
ketiga ada mengurangi konsumsi bahan bakar kendaraan, yang keempat ada menjaga performa kendaraan tetap stabil pada berbagai kondisi operasi. Yang keempat ada mengontrol pro proses regenerative braking untuk mengisi energi baterai. Yang keenam ada menjaga kondisi state of change, itu baterai agar tetap aman dan stabil. Nah, manajemen distribusinya itu beban ringan dan kecepatan rendah, motor listrik bekerja sebagai sumber tenaga utama mengoptimalkan efisiensi tinggi serta menjaga tingkat emisi langsung tetap di angka 0. Nah, akselerasi tanjakan dan kecepatan konstan. Jadi itu mesin pembakaran dan motor listrik bersinergi memberikan tenaga ekstra saat akselerasi akselerasi serta mencari kombinasi bahan bakar paling hemat di kecepatan stabil. Terus pengereman regeneratif. Nah, mengonversi energi kinetik, sisa pengereman menjadi energi listrik secara langsung, lalu menyimpannya kembali ke dalam baterai yang berdaya tinggi. Tapi dampak itu terhadap kendaraan, penggunaan IMS yang presisi menentukan tingkat optimalisasi, performa, dan konsumsi bahan bakar yang jauh lebih efisien dibanding mesin konvensional. Gambaran umumnya itu, ada di jurnal Optimizing Hybrid Electrical Vehicle Performance, Detailed Overview of Energy Management Strategies itu. Itu berfokus pada IMS pada EV. Tujuan utama IMS itu yang berdasarkan jurnal yang telah kita ambil, yang pertama ada mengurangi konsumsi bahan bakar, yang kedua menurunkan emisi gas buang, yang ketiga jaga SOC baterai tetap stabil, yang keempat meningkatkan efisiensi konversi energi, yang kelima mempertahankan performa kendaraan. Nah, sistem IMS pada EV itu, yang pertama rule based IMS, jadi berbasis aturan logika. Tuh, menggunakan aturan logika yang diprogram sebelumnya sederhana, namun mudah jadi itu sederhana tapi mudah diimplementasikan. Biayanya rendah, cocok untuk sistem yang memerlukan respons cepat. Nah, kedua, optimization optimization based IMS berbasis optimasi. Itu mencari kombinasi distribusi energi terbaik untuk efisiensi maksimum. Performa lebih baik dari rule based namun membutuhkan kompetisi lebih tinggi. Yang ketiga, EMS itu, menggunakan Z-Logic atau Neural Network atau Machine Learning. Nah, menggunakan kecerdasan buatan untuk adaptasi real time, sistem mampu belajar dari kondisi operasi kendaraan untuk pengembalian keputusan yang lebih akurat. Nah, prinsip kerjanya itu, dan distribusi energi EMS, jadi data input sensor, ya kecepatan kendaraan, posisi padahal akselerasi, beban kendaraan, kondisi jalan, putaran mesin, state of change, dan torsi. Nah, ECU atau EMS itu analisis kebutuhan daya, tentukan sumber energi optimal, atur distribusi AC versus motor, kontrol pengisian baterai, optimalkan SOC. Nah, output kontrolnya itu motor listrik saja, SS saja, S plus motor bersamaan, regenerative braking, pengisian baterai. Nah, pengaturan baterai dan baterai manajemen sistem itu, SOC-nya atau state of change berada di angka 65%. Itu zona optimalnya. Nah, adapun zona bahayanya itu di bawah 20%. Zona optimalnya bisa 20-80%, zona penuhnya lebih dari 80%. Nah, baterai manajemen sistem, sensor monitoring memantau kapasitas baterai secara real time, change control mengontrol arus, pengisian, dan pengosongan. Voltage stability menjaga kestabilan tegangan baterai. Thermal management mengkontrol temperatur baterai. Overprotection melindungi dari arus berlebih dan panas berlebih. Nah, pengaruh emis terhadap efisiensi energi itu pengurangan konsumsi BBM motor listrik digunakan saat kondisi beban ringan, kecepatan rendah sehingga IC tidak terus bekerja, BBM lebih hemat. Nah, operasi IC di titik efisiensi EMS menjaga IC bekerja di rentang RPM optimal. Kelebihan torsi dipenuhi motor listrik bukan memaksa IC. Nah, regeneratif braking energi kinetik secara pengereman dikonversi menjadi listrik. Nah, energi yang sebelum terbuang sebagai panas kini dipulihkan. Jadi nggak sia-sia pengelolaan SOC baterai. EMS itu menjaga SOC tetap stabil. Baterai yang terlalu kosong atau penuh menurunkan efisiensi konversi energi kendaraan. Nah, metode AI atau optimal modern ICMS, MPC, Fuji Logic, Neural Network, Machine Learning lebih adaptif dan akurat dibanding rule based EMS. Nah, minimasi kehilangan energi distribusi daya tepat, mengurangi konversi energi dibanding kendaraan konvensional. Nah, metode IMS itu yang modern itu ada ICMS yang mengkonversi atau bisa dibilang Equipment Consumption Minimization Strategy.
mengkonversi penggunaan energi listrik ke ekuivalen BBM, mencari titik operasi yang meminimalkan total konsumsi energi secara real time. Yang kedua ada, model predictive control, menggunakan model prediksi kondisi kendaraan ke depan untuk membuat keputusan distribusi energi yang lebih optimal. Ketiga ada logic control, meniru cara berpikir manusia menggunakan logika uji, menangani ketidakpastian kondisi kendaraan dengan lebih fleksibel. Nah, neural network itu belajar dari data historis operasi kendaraan, mampu mengenali pola dan mengoptimalkan distribusi energi secara adaptif. Nah, yang terakhir ada machine learning, itu IMS menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk terus meningkatkan strategi distribusi energi berdasarkan data operasi nyata. Nah, pengaruh IMS terhadap kinerja kendaraan itu, meningkat kinerjanya itu estimasinya berdasarkan persen ya. Di situ ada angka akselerasi di 90, respons torsi 92, stabilitas performa di 85, distribusi torsi di 88, kemampuan tanjakan di 80, kelulusan operasi 78, dan reduksi getaran di angka 72. Faktor kuncinya itu ada di torsi instan, kombinasi EV, terus ada produksi pembinaan halus. Kelebihan IMS tersendiri ini, domainnya ada 6. Itu pertama ada efisiensi energi, hemat BBM, emisi rendah, energi regeneratif, performa optimal, dan menjaga baterai. Itu yang terakhir. Eee, Kekurangan dan tantangan IMS ini mempunyai kekurangannya pasti, setiap kelebihan. Yang pertama ada sistem kontrol kompleks, yang kedua ada biaya produksi tinggi, yang ketiga ada komputasi tinggi, yang keempat ketergantungan baterai, yang kelima perawatan lebih rumit pastinya, yang terakhir risiko ketidakseimbangan. Kesimpulannya, itu IMS adalah sistem pengendalian distribusi energi antara IC, motor listrik, dan baterai untuk penggunaan energi yang optimal. Yang kedua, IMS berpengaruh signifikan terhadap efisiensi energi, optimasi motor listrik, hemat BBM, dan pemanfaatan regeneratif braking. IMS meningkatkan kinerja EP, akselerasi respon kendaraan, stabilitas performa, dan distribusi torsi yang lebih baik. IMS modern berbasis AI, yaitu yang ada 3, 4, Fuzzy Logic, ada 3 benar, Fuzzy Logic, MPC, dan ML. Nah, lebih adaptif dan efisien dibanding metode rule based konvensional. Yang kelima ada IMS dan BMS bersama-sama menjaga kestabilan SOC, memperpanjang umur baterai, dan menjaga keamanan sistem kelistrikan. Yang keenam ada kendala implementasi IMS, itu kompleksitas sistem, biaya produksi tinggi, kebutuhan komputasi besar, dan perawatan lebih rumit. Yang ketujuh ada IMS adalah teknologi utama yang mendukung kendaraan hemat energi dan ramah lingkungan di masa depan. Kemudian mungkin itu saja dari kelompok 4. Mengucapkan terima kasih, untuk kurangnya mohon dimaafkan, untuk lebihnya bisa jadi manfaat. Mungkin cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.